Jadi eh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam regresi linear berganda yang berkaitan dengan asumsi-asumsi, eh, terutama yang berkaitan dengan error atau sering disebut dalam ekonometrika itu eh, sering disebut dengan pengganggu ya, atau notasinya kadang epsilon, kadang u dan sebagainya. Yaitu yang pertama kali apa yang disebut dengan linearitas. Linearitas di sini adalah eh, ekspektasi, yani nilai harapan dari luaran yang merupakan fungsi dari variabel-variabel independen atau prediktor. Nah, ini juga berimplikasi, masalah linearitas itu berimplikasi bahwa nilai harapan dari error itu ya dengan syarat predikat. Kalau misalnya berubah atau variabel dari prediktor itu diketahui, itu sama dengan nol. Atau singkatnya bahwa error atau variabel pengganggu ini memiliki rata-rata nol, gitu ya. Yang kedua tentunya eh, berkaitan dengan distribusi atau sebaran dari error itu sendiri, bahwa error tersebut ya itu berdistribusi normal ya, normal. Kalau rata-ratanya nol dengan varian tertentu, biasanya dinotasikan dengan sigma kuadrat epsilon sesuai dengan notasinya di situ ya. Nah, yang disebut dengan distribusi normal itu distribusi yang mirip seperti lonceng, ya, simetris, eh, simetris pada rata-ratanya. Jadi tengah-tengahnya itu rata-rata. Hal yang ketiga yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan homoskedastisitas. Homo sama, skedastis itu kira-kira varian atau penyebaran dari data itu. Ya. Jadi semua error dengan variabel independen tertentu atau prediktor yang sudah diketahui itu memiliki varian-varian yang konstan. Nah, permasalahannya itu apa yang disebut dengan ketidakhomogenan ya. Jadi heteroskedastis itu permasalahannya. Persyaratannya homoskedastis ya. Yang keempat, bahwa antar error untuk variabel prediktor tertentu, ini X-nya itu bisa bisa satu, bisa lebih dari satu, ya. Itu saling bebas atau independen, atau notasinya bahwa kovarian dari eh, error yang ke I dan error yang ke J itu sama dengan nol, atau korelasinya sama dengan nol, ya. Itu yang disebut dengan eh, bahwa errornya saling independen, korelasinya nol atau kovariannya nol. Ya. Berikutnya yang berkaitan dengan multikolinearitas. Ini terjadi apabila eh, kalau dalam regresi linear sederhana hanya satu variabel bebas itu tentu tidak ada multikolinearitas. Permasalahan multikolinearitas itu ada apabila variabel independen atau variabel prediktor yang dipakai itu lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Nah, berikutnya lagi yang kadang dapat mempengaruhi itu adalah adanya data yang jauh dari kelompoknya ini, atau yang disebut dengan pencilan atau outlier. Nah, umumnya yang kita harapkan itu adalah bahwa model itu merepresentasikan atau menggambarkan data dengan baik. Dan tentunya tidak ada data yang eh, jauh dari kelompok lainnya atau apa yang disebut dengan pencilan itu. Ya. Nanti kita pelajari satu persatu ini semua. Dan tentunya ada lagi suatu permasalahan, yaitu bahwa prediktor itu harus terukur tanpa kesalahan. Sebetulnya apa yang dimaksud di sini adalah bahwa prediktor itu tidak memiliki distribusi. Ya. Jadi misalnya andaikan variabel tertentu sekarang nilainya 10, besok juga 10, lusa juga 10. Jadi tak ada kesalahan pengukuran. Bukan berarti ngukurnya harus setepat mungkin, bukan. Maksudnya bahwa variabel itu tidak berdistribusi. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa
di dalam memodelkan itu jangan sampai ada salah spesifikasi. Ya. Nah, modelnya harus sesuai dengan data yang dibangkitkan atau data yang diperoleh dalam bentuk fungsi, dan tentunya variabel-variabel independen dan dependen yang dipakai itu eh, sesuai. Nah, oke, kita mulai dengan hal yang pertama, apa yang disebut dengan linearitas. Ya. Nah, yang dimaksud dengan linearitas di sini, ya, jadi arti asumsi ini bahwa residu atau error atau sisaan itu memiliki rata-rata nol untuk setiap nilai dari nilai yang dipakai pada prediktornya. Artinya apa? Bahwa variabel dan bisa jadi interaksi yang relevan itu harus dimasukkan dalam model. Dan bentuk fungsional hubungan antara prediktor dan hasilnya itu harus sudah benar. Ya. Jadi hubungan antar variabelnya di sini linear. Ya. Errornya memiliki nilai harapan nol tadi ya, kalau kita lihat di tayangan pertama tadi. Mengapa hal ini penting? Bahwa setiap hubungan antar residu dan nilai atau variabel yang memengaruhi atau prediktor itu menjelaskan adanya variabel pengganggu atau perancu yang tidak teramati. Ya, ini yang disebut dengan endogenitas, bukan ya. Dan tidak ada interpretasi sebab akibat yang dapat diambil dari model tersebut. Artinya variabel yang dipakai yaitu hubungannya linier antar variabel independen ya yang dipakai terhadap variabel dependen. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Cara mendiagnosis pelanggaran ini kita bisa memeriksa menggunakan plot ya. Jadi kita plotkan secara visual residu tersebut terhadap nilai yang sesuai. Dan apakah rata-rata residu adalah nol pada setiap variabel bebasnya. Ya. Dan ada uji statistiknya yang kita bisa gunakan untuk menguji apakah asumsi linearitas ini dipenuhi apa tidak, yaitu namanya reset test. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasi apabila terjadi memang adanya ketidaklinearan? Adanya ketidaklinearan. Tentu kita harus memodifikasi model. Ya. Artinya kita buat analisis model tersebut supaya asumsi linearitas tersebut tercapai, ya, dipenuhi. Ya. Misalnya kita gunakan analisis variabel instrumental, ya, instrumen tambahan, ya. Nah, ini statistiknya. Jadi biasanya kalau hanya visual itu masih kurang yakin. Supaya lebih yakin lagi kita gunakan sebuah statistik uji, yaitu suatu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Ya. Nah, namanya riset. Riset itu uh, regression equation specification error test. Ya. Regression equation specification error test. Ini saya bahasa Indonesia-kan, yaitu uji kesalahan spesifikasi persamaan regresi. Nah, Ramsey itu yang menemukan, yang membuat statistik ujinya. Ini Ramsey ini buat statistik ini pada tahun 68 waktu dia mengambil program doktor di University of Wisconsin Madison. Ya, oke. Jadi ia si Ramsey ini membandingkan model bersarang dengan model yang eh, tentunya ditambah dengan beberapa suku polinom. Polinom itu kalau linear, kuadratik, kubik, kuartik itu polinom. Jadi pangkatnya lebih dari satu itu ada kuadratik, kubik, dan sebagainya. Poli itu banyak. Jadi polinom itu berpangkat lebih dari satu. Kemudian eh, idenya adalah jika penambahan suku-suku yang tidak linear, jadi kuadratik, kubik, dan sebagainya itu bisa menjelaskan varian, bisa menjelaskan keragaman pada hasil. Nah, jika demikian, maka terdapat semacam kesalahan spesifikasi. Mesti bukan linier kan begitu. Harusnya modelnya bukan linier.
mungkin model kuadratik atau lebih dari itu ya. Oke. Eh, dalam output aplikasi kita sering menjumpai nilai P. P itu adalah peluang. Nah, di sini dalam Ramsey test ini nilai P yang signifikan dari pengujian itu berindikasi atau mengindikasikan bahwa kita perlu menyelidiki lebih lanjut hubungan antara prediktor dan hasilnya. Maksudnya bagaimana? Apakah derajat polinomnya itu lebih dari satu? Berarti kalau lebih dari satu, berarti dia tidak linier, gitu ya. Nah, eh, tadi saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan paket aplikasi yang free, yaitu R, yang prosedurnya sudah saya sampaikan tadi sore. Ya, nanti akan saya demokan paket aplikasi R itu, ya. Mudah-mudahan tertarik. Nah, dalam paket aplikasi R itu eh, untuk menggunakan fungsi-fungsi tertentu, misalnya di sini adalah reset test. Nah, kalau dalam kurung ada kurung buka, kurung tutup ini artinya itu argumennya. Nah, reset test itu berada dalam kumpulan fungsi apa yang disebut dengan library ini namanya LM test ya. Nah, ini digunakan untuk yaitu tadi untuk melakukan pengujian linearitas ya. Oke. Jadi kalau residu itu kita plotkan terhadap nilai dan prediktor yang dipakai, ya, maka kita bisa dapatkan eh, kira-kira gambar seperti ini. Ya. Nah, kita bisa menambahkan garis rata-rata bersyarat. Ini yang merah itu adalah garis nol. Jadi garis nol, sebelah kiri ini sumbu tegaknya itu res itu residu, sisaan atau error. Sedang sumbu datarnya ini taksirannya, nilai taksiran. Y itu nilai eh, variable dependent, head itu taksiran, taksiran variable dependent ya. Y ini taksiran variable dependent, yang ke atas itu variable residunya, sisaannya. Jadi hubungan dua variabel itu kalau diplotkan seperti ini dan kita dapatkan garis nol itu garis merah itu, ya garis merah itu. Nah, jika rata-rata residu menyimpang dari nol, menyimpang dari garis merah itu, hal ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas itu telah dilanggar. Ya, itu garis biru itu adalah garis yang menghubungkan kira-kira regresi linear antara residu itu terhadap y hat-nya, residu terhadap taksirannya. Ya, nilai itu nilai taksirannya terhadap nilai itu nilai taksirannya. Nah, ini gambar lain. Kalau di sini birunya ke arah atas di ujung sebelah kanan, yang sebelah kanan ini birunya terus ke bawah dan itu agaknya seperti melengkung dari sebelah kiri sudah melengkung ya. Nah, jadi tidak mengikuti apa namanya garis merah. Kalau sejajar garis merah atau mungkin berimpit dengan garis merah itu sudah pastikan bahwa linearitasnya itu dipenuhi. Oke. Nah, kita bisa melakukan plotting dengan menggunakan aplikasi R itu, misalnya variabel dependentnya, variabel independen sorry ya, variabel independennya itu kategorik. Ini ada misalnya pendidikan nih. Ini ada pendidikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kategori. Mungkin mungkin bisa jadi lulus SD, lulus SMP, lulus SMA gitu ya. Nah, jadi kalau variabel independennya itu kategorik, maka plotnya seperti ini. Errornya tetap saja error. Nah, jadi di sini antara merah dan birunya itu bisa dikatakan ini berimpitnya. Jadi untuk variabel di sini hubungan antara residu dan variabel pendidikan ini bisa dipenuhi linearitasnya ya. Nah, apabila variabelnya berupa karakter, karakter jadi tetap saja kategorik tapi banyak gitu ya. Maka hubungannya bisa seperti ini. Berbeda dengan yang gambar pertama tadi. Ya, gambar ini ya. Nah, ini hubungannya untuk nilai tertentu data-datanya itu ke atas atau ke bawah ini. Ya, datanya lurus tegak lurus ke bawah. Ya. Hanya sebelah kanan ini kategorinya jauh lebih banyak daripada yang pendidikan. Ini kan jam bekerja. Jam bekerja dari ini housework ya. Jadi eh, kerja dalam ukuran jam nih, ukuran jam ya. Jumlah jam bekerja mungkin yang dimaksudkan. Ini
Hanya contoh saja. Nah, ini dengan tentunya dengan data yang lain, jauh jauh lebih terlihat di sini ya, jauh lebih terlihat di sini. Tapi jangan tertipu bahwa sumbu datarnya ini, Y-head ini, ya, sumbu datarnya ini skalanya ini 10, 15, 20, 25, 30 ya. Sementara residunya ini 0, ini 2, 4 dan sebagainya. Jadi kalau ini skalanya proporsional, bisa jadi antara yang merah dan biru ini berimpit. Nah, itu yang terjadi kalau kita hanya menggunakan pengujian visual ya, visual. Nah, lebih bagus lagi kita harus menggunakan uji beneran statistik uji riset tadi. Ini juga sama aja. Ini eh, datanya lain ya, datanya lain nanti 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 kita lihat. Ini HP ini adalah horsepower, ini horsepower dalam artian tenaga mobil ini ya, tenaga yang dimiliki mesin mobil. Jadi mobilnya beda-beda, ini HP-nya, tenaganya ya. Oke. Ini juga dengan kategori yang sama, ini silinder mobil, ini ada 4, 6, dan 8 yang ada kategorinya. Makanya hanya data-data pada angka 4, 6, dan 8 ke atas saja, yang di atasnya itu yang ada titiknya, ada pengamatannya. Ya, demikian juga yang ini gear ya. Oke. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi masalah kalau terjadi linearitas? Ini ada beberapa yang bisa eh, kita pelajari, misalnya kita dapat mengatasi non-linearitas itu dengan satu atau beberapa cara berikut ini. Yang pertama, yang pertama adalah memeriksa asumsi, asumsi regresinya lainnya. Ya. Jangan jangan sampai karena pelanggaran terhadap salah satu asumsi itu bisa juga mengakibatkan pelanggaran asumsi lainnya. Jadi ini baru satu linearitas ya. Mengubah rumus model dengan menambahkan atau menghilangkan variabel yang tentunya tidak sesuai. Di sini bisa aja yang misalnya kalau ada interaksi ya, interaksi tadi misalnya antara horsepower sama gear atau horsepower sama silinder gitu ya. Nih, jangan hanya menambahkan setiap variabel dan interaksi yang mungkin terjadi dalam upaya menjelaskan lebih banyak varian atau keragaman. Bisa juga kita tambahkan variabel secara sembarangan dapat menimbulkan efek penekan atau bias penumbuhan. Nah, itu harus hati-hati. Dengan menambahkan variabel sembarangan itu, kan kita tidak juga disarankan karena tentunya juga harus yang make sense ya, harus yang punya apa namanya hubungan memang secara keilmuannya variabel prediktor itu memang memengaruhi variabel yang dipengaruhinya. Ya. Bisa jadi tambahkan suku polinom ke model nih kuadratik, kubik dan sebagainya ya. Berarti berarti permasalahannya bukan modelnya bukan linear tapi non linear ya. Kemudian mencocokkan sekali lagi setelah kita koreksi dan mengubah model itu tetap tetap kita harus uji lagi dengan apa namanya uji asumsi yang sesuai yaitu kalau linearitas itu riset ya riset. Oke. Jadi kalau R itu sudah diinstal, pertama RGUI yang saya sebut pertama itu RGUI. Kemudian setelah RGUI itu diinstal, kita bisa menambahkan RStudio. Ini RStudio tampilannya seperti ini, ya. Oke. Eh, ini ini skripnya. Ini skripnya nanti kalau misalnya sudah terinstall file berekstensi R ini bisa dipanggil gitu ya. Oke, cara menjalankannya begini. Mungkin mudah-mudahan kalau nggak terlihat nanti tolong disampaikan ya. Ini eh, saya akan jelaskan baris per baris. Ya, baris pertama ini ada apa namanya tagar-tagar ini. Istilahnya si R ini tidak memproses baris yang berawal dengan tanda pagar. Nah, ini tidak diproses ya. Artinya tidak diproses ya. Makanya langsung langsung ke bawah ya kan. Nah, di sini eh, hampir semua apa yang diinstal dalam RStudio itu sudah tersedia beberapa data. Nah, di antaranya datanya namanya MT Cars. MT Cars ya. Nah,
Jadi begitu data MTCars ini ada di sebelah atas ini ada run, ada jalankan ya. Ini ada jalankan. Kalau kita jalankan di bawah ini akan apa namanya muncul data MTCars begitu ya. Nah, kalau mau tahu MTCars itu isinya apa, ini kita pindah ke konsol ya, ke konsol Windows yang di bawah ini, kita ketik MTCars. Ya, kita ketik MTCars, enter begitu. Nah, di sini muncul data yang eh, tampilannya seperti ini. Jadi MTCars gitu ya. Ini promnya. Di sini merek-merek mobil. Di sini merek-merek mobil. Di sini ada mile per galon. Jadi kalau kita menggunakan kilometer per liter di Amerika menggunakan mile per galon. Ya, ini permain per galonnya. Ini silinder mobil Mazda RX-4. Ini dispatch-nya, ini singkatan dalam mesin permesinan ya. Horsepower, drat, ini beratnya, berat mobil ini tuh misalnya 2.620 kilo dan sebagainya ya. Ini variabel-variabelnya. Ini variabel-variabelnya. Nah, kita akan eh, gunakan informasi ini ya bahwa misalnya mile per galon ya, efisiensi dari tiap mobil ini MMPG ini ya, bahan bakar dalam ukurannya mil per galon itu bisa berapa mil gitu ya. Itu bisa misalnya dipengaruhi oleh variabel-variabel dis, HP, drat, WT dan Qsec gitu. Ya, ini nanti dianalogikan misalnya di apa namanya kalau nanti misalnya punya permasalahan regresi ya bukan data yang berkaitan dengan mobil dengan data ekonomi ya caranya diganti saja ya. Cuman ini kan cuman contoh ya, cuman contoh hubungan antara variabel yang memengaruhinya prediktornya itu dis 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ada 5 variabel yang mengaruhi. Sedang Y-nya MPG ya, Y-nya MPG. Nah, ini datanya seperti ini. Nanti kan saya punya data seperti ini ya. Nah, oke. Kita sudah di baris 8 ya, baris 8. Ingat. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa MPG itu terus kemudian ini ada kayak cacing begini. MPG itu dipengaruhi oleh disk, HP, drat, WT, Qsec. Nah, ini kan hubungannya aditif, penjumlahan dan masing-masing pangkatnya 1, berarti linier, ya kan? Linier. Jadi kita tuliskan model, jadi hasil dari olahan ini yang datanya MTCars ya, MTCars ini ya, ini boleh NE action ini dipakai boleh tidak ya. Ini koma di sini ya. Koma itu artinya ini baris ini belum selesai, dilanjutkan di bawah. Bahwa ini kurung tutup ya. Kurung tutup. Nah, jadi 910 itu sebetulnya satu baris. Kita boleh meneruskan tulisan di sini boleh, tapi karena terlalu panjang tadi saya potong biar terlihat. Oke? Artinya LM ini fungsinya, LM ini fungsinya ya, fungsi yang digunakan untuk melakukan analisis regresi berganda. Berganda karena variabel yang dipengaruhi MPG, variabel yang mempengaruhi ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau ini kita eksekusi, kita tarik run gini ya. Nah, itu kalau di bawah ini kita lihat ya, kalau misalnya hasilnya ini hasil eksekusinya menghasilkan prompt seperti ini, dia tidak artinya eksekusi ini tidak menghasilkan error ya, tidak menimbulkan error ya. Kalau kita mau lihat hasilnya, ini eh, saya tambahkan dulu sini ya, saya sampaikan dulu ya. Ini summary, kemudian di sini model. Jadi kita ingin menampilkan model tadi isinya apa. Nah, gini ya. Ini dalam dalam ini saya tarik ke atas ya. Nah, jadi kalau kita klik summary begini, ini yang muncul. Oke, ini formula formula regresinya, regresi bergandanya bahwa ini Y-nya yang dipengaruhi, ini yang ada 5X yang mempengaruhi, data yang kita pakai namanya empty cars. Jadi nanti sesuaikan kalau nanti datanya diganti ya sesuai dengan nama data yang dipakai. Ya, kebetulan nama datanya empty cars ya. Nah, ini muncul analisis. Analisis yang dimunculkan di sini parsialnya. Ini parsial ya. Bahwa kalau bicara regresinya berarti taksiran MPG itu sama dengan ini konstantanya 16,533 ditambah 0,008 kali dis
dikurang 0,020 kali HP, ditambah 2,015 kali Drat, dikurang 4,385 kali WT, ditambah 0,64 kali Qsec. Nah, itu persamaan regresinya. Ini estimate itu nilai koefisien regresinya. Nilai koefisien regresi atau beta 0, beta 1, 2, 3, 4 sampai beta 5 ya. Nah, sedangkan nilai F statistiknya itu 29,22. Memiliki nilai peluang ini ya, ini 6,892 kali 10 pangkat min. Artinya nilai ini sangat kecil sekali. Nilai ini sangat kecil. Ya. Nilai F statistik ini digunakan untuk menguji apakah H0-nya ya, semua variabel independen ini dis, HP, Drat, BT, Qsec itu secara bersama-sama tidak memengaruhi MPG. Nah, ini enaknya kalau rekaman. Jadi nanti bisa diulang kalau belum jelas, ya. Kemudian hipotesis tandingannya ya. Hipotesis tandingan itu selalu merupakan negasi dari hipotesis nol. Kalau hipotesis nol tadi mengatakan secara bersama-sama dis, HP, Drat, WT, Qsec itu tidak memengaruhi, nah, tandingannya tidak benar bahwa dia tidak mengaruhi. Artinya sedikitnya ada salah satu atau sepasang dari apa namanya dari variabel-variabel independen itu yang apa namanya tidak sama. Karena tadi kan sama semua, karena semuanya secara bersama-sama tidak mengaruhi. Artinya semua memiliki pengaruh yang sama. Nah, nilai P yang sangat kecil ini apabila dibandingkan dengan eh, biasanya disebut dengan alfa atau taraf nyata pengujian. Kalau nilai ini lebih kecil dari 5%, biasanya kita kasih bintang 1. Kalau lebih kecil dari 1%, biasanya kita kasih bintang 2. Nah, ini artinya tidak benar bahwa ada eh, semua atau semua variabel independen ini tidak mengaruhi MPG. Berarti ada yang mengaruhi dan ternyata yang mengaruhi diantaranya ini, diantaranya adalah WT, berat. Berat itu, jadi berat mobil itu memengaruhi, pengaruhnya negatif. Artinya kalau pengaruhnya negatif, semakin berat mobil itu, maka MPG-nya, jadi arti mobil itu boros. 1 galon hanya milnya lebih pendek daripada mobil yang beratnya lebih ringan. Kan ini negatif. Ya, ini kan bintangnya 2. Bintangnya 2 artinya dia signifikan pada taraf 1%. Ya, ini kan ada keterangannya, bintangnya 2, 0,01. Ini dan memang bahwa ini 0,001 itu lebih kecil daripada 0,01. Jadi kalau lebih kecil dari 0,05, dia bintangnya 1. Ya, jadi kalau kalau kita lihat yang lain selain peluang BT ini, semuanya di atas 10% ya, di atas 10%. Jadi nggak signifikan. Oke ya. Oke, saya tarik ke bawah lagi. Masih kaitannya dengan pengujian. Oke, tadi dalam tayangan kita perlu library namanya LM-Test. Nah, ini library LM-Test berarti eh, script ini memanggil library LM-Test agar kita bisa menggunakan fungsi reset test ya. Oke, kita panggilnya ya pakai begini run gitu ya. Nah, di sini library LM-Test ya, langsung prompt. Artinya kita panggil LM-Test library-nya, di mana di dalamnya ada fungsi namanya reset test. Nah, tadi model kan sudah kita simpan di sini. Hasil analisis ini tadi disimpan dalam tanda petik seperti database namanya model. Jadi model ini sebagai argumen. Kalau ini kita run begini, ya, kita run. Nah, ini muncul reset test ya, reset test datanya model. Nah, sekali lagi, apapun tesnya, apapun uji statistiknya, yang kita perlu lihat adalah nilai peluangnya. Nilai peluang di sini 0,017. 0,017. Nah, artinya di sini kalau dibanding 5%, dibanding 0,05, ini lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, artinya kalau taraf nyata pengujiannya 5%, bahwa data apa namanya model ini ya memiliki masalah yang berkaitan dengan linearitas. Dia tidak linear. Tidak linear. Ya kan?
Tetapi kalau alfa atau tanda nyata pengujian yang kita pakai 0,01, ini lebih besar, kan 0,010. Ini lebih besar, ini 0,017. Berarti kalau pakai 1%, dia linier. Linier. Asumsi linearitasnya dipenuhi. Oke? Oke, baik. Nah, di sini ini cara lain nih. Nah, cara lain ya. Kalau kita kita lihat kalau riset tes itu hanya sampai kuadratik dan kubik. Jadi kalau kalau kita lihat ini sampai kuadratik ya. Kalau kita lihat ini ada terusannya di bawahnya itu ANOVA model ya. Ini model itu pakai yang lama. Artinya modelnya hanya eh, MPG dipengaruhi oleh disk, HP, DRAT, WT, QSEC. Sedangkan yang di sini kita ingin membandingkan. Bagaimana kalau si model tadi dibandingkan dengan ada tambahannya nih. Tambahannya. Tambahannya yaitu variabel hasil prediksinya itu dikuadratkan, ditambah variabel prediksinya itu dipangkatkan 3. Jadi ada tambahan nih, tambahan kuadratik dan kubiknya. Ya, jadi kalau ini kita running, kita eksekusi, ya, eksekusi. Nah, ini menghasilkan model 1 sampai di sini ya. Model 2-nya itu ada tambahannya, tambahan eh, term atau suku kuadratik dan suku kubiknya. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya tadi seperti 0,017, ya kan? Nah, tergantung 5% atau 1%. Kalau 5% dia signifikan, kalau 1% nggak signifikan. Gitu ya. Signifikan artinya bahwa eh, model 2 ini yang benar. Artinya modelnya tidak linier. Signifikan. Kalau tidak signifikan, berarti model 2 ini dengan model 1 sama saja. Artinya penambahan ini tidak memengaruhi, ya, tidak mengaruhi. Itu ya. Itu arti maksudnya. Jadi kalau di sini 0,017 bintang ada tanda bintangnya ya, berarti tergantung alfanya. Kalau kita 5% ini signifikan. Kan dibandingkan 5% ya, dia lebih kecil. Dibandingkan 1% dia lebih besar. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang riset tesnya ini bisa pangkatnya bagaimana kalau pangkatnya dinaikkan bukan hanya dua, bukan hanya kuadratik, kubik, tapi sampai kuartik ya, sampai kuartik. Nah, ini sampai kuartik nih. Kalau sampai kuartik nih ya, nilai peluangnya 0,03. Sama seperti tadi. Kalau 5% dia signifikan, 1% tidak. Nah, gitu ya. Nah, tergantung. Jadi tergantung kesimpulannya tergantung mana yang dipakai. Apakah 5% atau 1%. Penentuan oke, alfa itu ya, alfa yang selama ini kita pelajari alfa itu yang umumnya 5% dan 1%, lazimnya 5% dan 1%, ya, itu adalah peluang. Peluang kita melakukan kesalahan tipe 1. Artinya peluang menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu benar. Jadi kesalahan. Mestinya kalau benar itu tidak ditolak, tidak benar ya diterima, gitu ya. Nah, itu singkatnya. Oke. Nah, ini ada library Deplir. Library Deplir ini kalau kita ingin melihat bagaimana cara menyelesaikan itu dengan visualisasi. Kita lihat ya, kita running ya. Kita running. Kita masih masih berkaitan dengan linearitas tadi ya. Oke. Nah, ini eh, enaknya R ini misalnya begini, untuk membuat visualisasinya jauh lebih bagus. Ini kan yang gambar tadi, yang gambar saya sampaikan tadi. Itu untuk memplot ya, sebagai yang di bawah ini adalah prediksinya, prediksinya. Prediksi itu artinya taksiran dari MPG sebagai fungsi dari kelima variabel independen tadi, ya. Nah, ini kan Y hat. Y hat itu ya AES nih ya. Y hat itu taksiran dari MPG ya, sebagai variabel dependen yang merupakan fungsi dari tadi kelima variabel tadi. Ya, variabel independen ya. Jadi yang digambarkan di sini yang di bawah itu Y hat, yang sumbu ke atasnya itu res ya. Nanti bisa dianalogikan dengan data yang lain ya. Tinggal tinggal disesuaikan aja bahwa di sini data yang kita pakai adalah empty cars. Nanti kalau datanya misalnya namanya apa ya ganti aja nama disesuaikan ya.
Sedangkan yang lain jangan. Ini bisa misalnya warnanya tidak red tapi blue atau green gitu. Ganti aja ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini kita running bawahnya tadi ya untuk menjelaskan variabel-variabel apakah dia kategorik atau enggak gitu ya. Ini bisa bisa lihat nih silinder tadi ya. Oke. Banyak silinder tuh. Jadi ini diplotkan eh, silinder. Padahal silinder tadi kan kita kita tidak pakai. Kita tidak pakai dalam dalam apa namanya eh, variabel independen. Datanya ada, datanya. Ya, data silinder itu ada. Oke, nanti baca aja ini bahasa Indonesianya keterangannya. Sekali lagi ya, yang dikasih tanda pagar ini tidak diproses oleh R. Ini hanya untuk memberikan keterangan, ya, untuk memberikan keterangan. Misalnya ini, kita dapat membuat plot residual terhadap variabel yang tak dipakai dalam modelan, tetapi ada dalam data MTK misalnya, ya. Ya, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Baik, ujinya itu kalau nggak normal, uji Z, uji T, kayak kuadrat, F. Ya, toh. Jadi, dalam hal ini yang kita bahas mengenai normalitas ini, asumsi error berdistribusi normal ini, ya, sangat penting. Ya. Karena residual yang berdistribusi secara normal itu diperlukan untuk memperkirakan kesalahan standar yang akurat. Untuk apa? Untuk mengestimasi parameter-parameter model. Beta 0, beta 1, beta 2, dan sebagainya itu. Ya. Nah, bagaimana cara mendiagnosanya? Pertama, sekali lagi, sama seperti tadi, kita bisa melakukannya secara visual dengan memplotkan apa yang disebut dengan QQ plot. Q itu kuantil. Kuantil itu kuantil plot. Bisa. Atau menggunakan statistik-statistik uji normalitas. Ini saya kasih banyak. Ini kalau istilahnya itu, ini saya ijazahi beberapa uji statistik yang berkaitan dengan normalitas. Ada Shapiro-Wilk, Lilliefors, Anderson-Darling, Kramer von Mises, Pearson, Shapiro-Francia, Jarque-Bera, D'Agostino, macam-macam. Di R ini ada, nanti saya kasih. Ya, cara mengatasinya, ya modelnya kalau misalnya terjadi ketidaknormalan, misalnya, ya perlu dimodifikasi, bisa melalui transformasi, ya, atau modelnya disesuaikan, ya, menyesuaikan model, ya, perlu latihan, Bang. Oke, nah ini adalah salah satu cara melihat secara visual. Ya, salah satu cara melihat secara visual. Nah, QQ plot itu memplotkan di mana yang sebagai absis atau sumbu datarnya ini adalah nilai teoritisnya. Nilai teoritisnya. Jadi eh, setiap variabel itu distandarisasi. Yang disebut standarisasi itu setiap nilai variabel itu dikurangi rata-rata variabel itu dulu, ya. Hasilnya dibagi standar deviasi variabel itu. Nah, makanya nilainya di sini dari min sampai plus, nolnya di tengah-tengah. Nolnya di tengah-tengah. Ya. Oke, ini nol nol nih. Nol, ini nolnya sumbu teoritis, ini nolnya sumbu sampelnya, errornya. Ini errornya. Ya. Error sampel ini. Oke. Nah, yang merah mestinya garisnya seperti itu gitu ya. Mestinya garisnya andaikan titik-titik error itu kalau diplotkan mengikuti garis merah ini, di sekitar garis merah ini, dari daerah sekitar min 2 sampai plus 2 ini, maka bisa eh, nanti kira-kira ada hubungannya dengan apabila pengujiannya melalui statistik uji itu dia adalah berdistribusi normal. Jadi berdistribusi normal kalau titik-titiknya itu ya dari daerah min 2 sampai 2 ini di sekitar garis merah ya, garis merah. Nah, ini adalah distribusi normal ya. Distribusi normal itu seperti lonceng seperti ini ya, yang apa namanya tengah-tengahnya ini adalah kebetulan di sini karena tadi dikatakan error itu rata-ratanya nol, ini adalah titik nolnya itu di tengah-tengah begini ya. Nah, jadi kalau kalau data itu mengikuti distribusinya normal beneran ini ya, dari daerah min 2 atau bahkan lebih kecil dari min 2 sampai di atasnya 2 itu dia mirip mirip yang merah ini, berimpit.
itu bisa dikatakan bahwa dia berdistribusi normal. Hanya di ujung saja nggak masalah, karena ini ujungnya sudah jauh, jauh dari min 3 ya, jauh dari min 3. Oke. Jadi yang histogramnya itu yang datanya, yang teoritisnya yang garis lurus ya, garis mulusnya itu. Ini adalah distribusi normal dengan rata-rata 0, standar deviasi 1. Nah, ini kalau distribusi normal beneran, ini median itu 0, kemiringan 0, kurtosisnya 0. Nah, itu kalau kalau di sini 0, 0, 0 itu adalah yang teoritisnya. Kalau ini adalah yang datanya. Kalau datanya ya bisa aja di sini medianya tidak 0 gitu, tidak 0 persis ya. Oke. Ini contoh lain. Ini contoh lain kalau medianya agak bergeser ke kanan dari rata-ratanya ya. Kemudian eh, skew itu miring. Nah, kalau tandanya negatif, dia miring ke kiri, artinya landai ke kiri begini. Landai ke kiri ya. Nah, kurtosis itu kelancipan, kelancipan. Kalau nilainya melebihi nol, dia melebihi distribusi normal standar. Ini normal standarnya yang di bawah ini, yang di atas sedikit ini adalah datanya, ya datanya. Oke, sedang ini kalau di QQ plotkan ini seperti ini. Ini QQ plotnya. Ini masih bisa dikatakan normal ya, masih dikatakan normal karena dari sekitar min 2 sampai 2 ini masih dekat, masih bisa dikatakan dekat walaupun agak jauh daripada yang sebelah kiri tadi. Biar tahu. Nah, ini beberapa. Jadi kalau kalau sudah terbiasa melihat oh ini normal nih enggak dan sebagainya bisa lihat nih ya. Nah, ini eh, kemiringannya positif ya. Ini positif. 0, ya 0, itu jadi dia kalau miring kanan miringnya. Ini lebih miring kanan ya. Landainya kanan. Ini curam. Ya, ini landai ya. Oke. Kalau posisinya seperti ini, lihat yang biru ini yang standar. Yang abu-abu itu yang datanya. Maka gambarnya begini. Gambarnya begini ya. Ini sudah eh, apa yang disebut dengan miring kanan, positif skew, miring kanan. Positif ya. Ini nilainya positif ya. Medianya di sebelah kirinya rata-rata. Medianya di sebelah kiri rata-rata ya. Oke. Nah, yang kanan medianya tetap sebelah kiri, tetap sebelah kanan, itunya miringnya tetap kanan, skew-nya, dan dia masih skewed. Hanya gambarnya agak sedikit beda. Ini QQ plotnya sama. Dia eh, hampir hampir tidak normal, hampir tidak normal. Nanti bisa kalau di sini bisa tertipu kita pakai gambar. Nanti kita gunakan statistik-statistik yang eh, saya sampaikan. Ini positif skew. Ini kalau datanya, ini teorinya yang biru, datanya yang abu-abu. Miringnya kanan, kanannya lebih lagi 2,9 ya. 2,9 ini yang landainya begini, ini yang sebelah kiri curam. Artinya dia miring kanan. Nah, gambarnya seperti ini kalau grafiknya seperti ini ya. Enggak, ini tidak distribusi normal. Oke. Ini juga. Ini negatif skew. Negatif skew artinya landainya ke kiri, yang kanan terjam. Ya. Terjal ini ya. Ya. Terjal dan curam, terjam. Nah, ini kalau misalnya distribusinya itu di bagian ekor itu apa namanya fat itu gemuknya. Artinya di ujung sini, di ujung kanan atau ujung kiri itu gambar teorinya jauh lebih rendah daripada apa yang diamati ya. Makanya disebut dengan fat tail. Tail ekor-ekornya ini pengamatan di ekor itu melebihi teorinya. Melebihi teorinya nilainya ya. Kalau ini thin itu pengamatan di ekor lebih kecil daripada teorinya ya. Bisa dilihat gambarnya thin scale. Nah, yang seperti ini menyerupai huruf S ini, SS yang seperti ini, itu fat tail. Kalau thin scale, balikannya. Gambarnya hampir hampir apa namanya kayak cerminannya gitu ya. Oke, thin tails, ekornya tipis. Kalau sebelah kiri ekornya tebal. Nah, oke, kalau ini banyak multipix. Apa puncaknya lebih dari satu. Biasanya sering disebut dengan multimode.
modusnya lebih dari, kalau ini modusnya satu tetap ini ya, modus tetap ini. Tapi puncaknya itu lebih dari satu. Ya. Kalau ini tiga, misalnya. Kalau tadi dua, ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara apa namanya cara mengatasi apabila residunya itu tidak normal, ya. Ini misalnya eh, harus dipertimbangkan kasus apakah model telah ditentukan dengan benar. Kalau model sudah ditentukan benar dengan benar, apakah tidak ada variabel tambahan yang harus dimasukkan dalam model? Ya. Juga harus diperiksa asumsi regresi lainnya, sama seperti tadi. Kalau karena eh, pelanggaran salah satu asumsi bisa menyebabkan pelanggaran asumsi lainnya. Lagi ya. Oke, jadi apakah model sudah ditentukan dengan benar itu selalu menjadi eh, pertanyaan. Ya. Jika bukti ketidaknormalan masih ada, apa yang harus dilakukan? Ya. Tentukan bentuk sebaran residu dari plot-plot QQ tadi. Ya. Kemudian pilih dan terapkan koreksi dari daftar di bawah. Nah, misalnya, kelemahan dari transformasi variabel adalah nilai prediksi tidak berada pada skala aslinya. Jadi harus diperhatikan dari skala dari min 2 sampai 2 tadi. Jadi min 2 sampai 2 itu nilai baku, nilai yang variabel yang sudah dibakukan. Ya. Kalau misalnya nilai yang sudah dibakukan itu bisa luar itu, ada kemungkinan sebuah pelanggaran asumsi seperti misalnya nanti yang kita akan bahas pencilan ya, data yang jauh dari kelompoknya. Oke, jadi bawah ini terlihat mudah-mudahan ya. Ini saya kosongkan dulu. Ini ada kayak sapu ini untuk mengosongkan eh, tempat yang digunakan untuk menampilkan hasil ya. Sekali lagi, ini keterangan uji normalitas residual ya. Nih, library Nortest. Nah, nanti apabila sudah menginstall ini, apabila file ini dipanggil oleh RStudio, biasanya di atas itu muncul tanda segitiga kuning atau perhatian warning gitu ya. Karena apa? Karena ada bisa jadi ada library-library kalau instalasinya itu masih baru yang belum ada di dalam komputer masing-masing ya. Di sana akan menuliskan ada tertulis di situ misalnya install gitu ya. Jadi ada warningnya, ada kata install berarti di komputer yang sudah diinstall RStudio-nya itu belum ada library-nya. Klik aja install. Nah, persyaratannya kita harus terhubung dengan internet. Ya, kalau nggak terhubung nggak bisa menginstall, ya, tidak bisa menginstall. Ya, jadi ini library-nya. Library-nya ini kita panggil ya. Ini sebetulnya ulangan data empty cars. Selagi di file yang sama, data empty cars ini sudah ada di atas, sebetulnya tidak perlu lagi ditulis di sini. Ya. Cuma ini untuk menyangatkan saja. Karena awalnya file di atas itu berbeda dengan file yang di tengah ini dan bawah-bawahnya. Ini saya gabung jadi satu. Ya. Ini memanggil data mcars ya. Kalau diketik sama aja seperti ditulis di sini empty cars ya di bawahnya ini misalnya akan muncul. Nah, di sini modelnya seperti tadi yaitu bahwa MPG itu merupakan fungsi dari kelima variabel independen ini di HP. Caranya pakai tanda plus ya. Nah, untuk menuliskan di bawah ini koma gitu, ini terpisah datanya empty cars ya. Ini boleh ada, boleh tidak. Oke, misalnya kalau ini misalnya saya hapus begini, ya. Nggak masalah. Sekali lagi simpan ya, Ctrl S ya. Oke, ini kita running dan hasil running itu disimpan dalam model. Nah, di model itu ada residual standar. Residual, jadi hasil residunya ada yang distandarisasi ya, dan itu data itu kita pakai untuk pengujian pengujian eh, normalitas. Ini Saviro Wilk, Saviro.test. Jadi kalau ini kita running, maka di sini memunculkan, oke, Saviro Wilk Normality Test. Ingat ya, yang dibaca p-value. Ini adalah nilai statistik uji Saviro. Ini nilai peluangnya. Ya.
Ingat 0,029 artinya kalau 5% dia tidak normal ya karena hipotesis nol mengatakan data atau error berdistribusi normal ya H0. Hipotesis 1 mengatakan error tidak berdistribusi normal. Nah, kalau di sini 0,029 berarti kalau 5%, kalau 5% ya, berarti data tidak berdistribusi normal. Tapi kalau 1% berdistribusi normal karena nilai 0,029 lebih besar daripada 0,01. Ya. Jadi jika nilai peluang atau p-value lebih kecil dari taraf nyata pengujian, maka hipotesis nol ditolak. Tergantung bunyi hipotesis nolnya apa. Dalam pengujian normalitas, hipotesis nolnya adalah data dalam hal ini error berdistribusi normal. Hipotesis tandingannya tidak benar bahwa error berdistribusi normal atau error tidak berdistribusi normal. Ya, oke ini Sapiro Wave. Hasil statistik dan nilai peluangnya bisa beda-beda karena prosedur atau rumusnya yang digunakan juga tidak sama. Ini Lilly Force ya. Lilly Force menghasilkan ini lebih lebih lagi. Kalau Lilly Force ini 5% tidak signifikan, ya. Nilai peluangnya 0,19, ya. Nilai peluangnya lebih besar dari 5%, tidak signifikan, ya. Oke, Lilly Force. Ini AD itu Anderson Darling. Anderson Darling, ya. 0,04 signifikan kalau 5%, ya kan? Kramer von Mises tidak signifikan kalau 6%. Ya. Kemudian ini Pearson tidak signifikan kalau 5%. Ya. Kemudian ini Safiro Francia signifikan pada taraf 5%. Ya. Oke. Nah, kemudian ini Jarkibera. Jarkibera itu mengendaki library moment. Ya. Library moment. Sorry, library TS outlier. TS outlier ya. Mungkin karena eh, ini menyimpan file apa fungsi-fungsi time series ini ya, TS outlier bisa jadi. Nah, yang jelas namanya TS outlier. Oke, Jarkibera ini di atasnya. Di atasnya ini ada kalau kita tarik ini ada Jarkibera test. Ini nilai peluangnya 0,18, lebih besar dari 5%. Maka A0 diterima. Nanti datanya berdistribusi normal ya. Oke, untuk Di Agostino library-nya yang momen ini ya, baik skew ya skew ataupun Di Agostino ya 0,04. Pertanyaannya, yang mana yang dipakai? Nah, ini bisa jadi eh, begini petunjuknya. Apabila kita mau publikasi di sebuah jurnal. Nah, jurnal itu bisa jadi mengendaki jenis-jenis uji normalitas tertentu. Ya. Atau kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, ya tergantung dosennya, Pak atau Bu pakai statistik uji normalitas yang mana. Nah, gitu aja. Ini udah banyak pilihannya ya. Tinggal mana yang dipakai. Nah, gitu. Jadi mana yang benar? Semuanya benar. Tergantung mana yang dipakai. Ya, tergantung mana yang dipakai. Oke, kita running. Kalau ini kita lihat bagaimana plotnya ya, plotnya. Itu diperlukan library namanya ggplot2, ggplot2 ya. Oke, kita running. Nah, gambarnya sebelah kanan ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ya bisa bisa anul diterima, bisa tidak ya. Ya, kalau sebut saja anul diterima nggak masalah ya. Ini masih masih banyak karena di min 2-nya di sini plus 2-nya di sini ya. Dan ini masih bisa dikatakan masih di sekitar garis. Oke, heteroskedasitas. Nah, oke ya. Ini salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi linear berganda adalah bahwa varian dari error itu
homoskedastik, memiliki keragaman yang sama. Homo sama. Nah, pelanggarannya namanya heteroskedastik. Ya. Jadi residu mempunyai varian yang sama untuk setiap nilai dari nilai yang dipakai, nilai prediksi dan prediktornya. Ya. Mengapa penting? Karena homoskedastisitas itu, ya, persyaratan itu diperlukan untuk menghitung kesalahan standar yang akurat untuk mengestimasi parameter. Jadi kalau untuk mengestimasi itu mestinya ya yang kesalahannya kecil, ya, sehingga lebih akurat, kayak gitu. Kalau estimasi tapi kesalahannya besar ya bisa jadi tidak akurat, enjeng ya. Nah, cara mendiagnosis pelanggarannya sekali lagi homoskedasitas juga bisa diperiksa secara visual, ya. Tapi bisa juga dengan menggunakan pengujian statistik yang namanya Bruce-Pagan, ya. Uji Bruce-Pagan untuk heteroskedastisitas, ya. Nanti kita lihat cara mengatasinya hampir semua sama, yaitu mengubah model. Mengubah model ya, eh, atau menggunakan regresi terboboti. Regresi terboboti istilahnya itu weighted weighted regression ya. Oke. Nah, bagaimana uji Bruce-Pagan ini bekerja? Ini uji Bruce-Pagan itu meregresi residu, meregresikan errornya itu pada nilai taksiran atau nilai prediktor. Ya. Oke, jadi yang sebagai sumbu dependennya, dependennya itu residunya. Sedangkan independennya itu prediktornya, ya. Atau nilai hasil prediksinya, nilai taksirannya, ya. Jadi residu merupakan fungsi dari nilai taksiran atau residu merupakan fungsi dari masing-masing prediktor, masing-masing variabel independen, ya. Oke. Oke. Nah, nilai P yang kecil menunjukkan bahwa varian residual tidak konstan. Jadi H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka terjadi heteroskedastis, bukan homo, hetero. Ujinya namanya Bruce-Pagan ya. Ujinya namanya Bruce-Pagan itu eh, kita pakai fungsi yang namanya NCV test. Ya. Non constant varian. NCV itu N non C constant varian. Variannya tidak konstan. Artinya variannya tidak sama. Ya. Oke. Ini deteksi visualnya. Deteksi visualnya. Contoh klasik dari heteroskedastisitas adalah bentuk seperti kipas. Jadi semakin kanan semakin besar atau semakin kanan semakin mengecil gitu ya. Kalau di plot dari errornya itu, ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah error, ya. Jadi apa namanya? Ini y-nya, y-nya adalah errornya. X-nya adalah nilai hasil prediksinya atau nilai dari variabel tertentu, ya. Kalau diplotkan errornya seperti ini kan seperti kipas nih, seperti apa namanya megafon gitu ya. Semakin kanan, semakin besar. Selisih antara maksimum dan minimumnya kan semakin besar. Ya, kalau seperti ini, nah itu eh, simptom atau bisa kita lihat gejala terjadinya hetero. Hetero itu berbeda. Jadi variannya tidak sama. Semakin besar variannya semakin semakin besar nilai X, variannya semakin besar. Ya. Nah, ini tadi deteksi visualnya. Bisa juga mengikuti pola lain seperti varian yang terus menurun atau varian yang meningkat lalu menurun, lalu meningkat lagi gitu ya. Ah, bisa. Atau dilihat dari kalau kalau variabel prediktornya itu kategorik, kita lihat gini distribusinya ini. Misalnya variabel A ini datanya hampir sama semua gitu ya. Kalau variabel B nilai terkecilnya di sini sampai nilai terbesarnya di sini dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau kita lihat keragamannya tidak sama. Ini karena datanya hampir sama semua, keragamannya paling kecil. Ini keragamannya lebih besar daripada ini gitu ya. Nah, ini jadi ini namanya box and whisker. Box, kotak, whisker ini kumis. Ini kotak dan kumis ini. Jadi gambarnya seperti kotak dikasih kumis atas bawah. Gitu ya.
Nah, gitu. Kalau misalnya di ujung di sini ada titiknya di sini, berarti ini ada outlier, ada pencilan. Nanti kita lihat ya. Oke, ini cara lain, ini gambar lain, data lain artinya, data lain eh, yang menghubungkan residu ya, yang diakarkan nih, dan di sini adalah ini adalah nilai taksirannya, ini nilai taksiran eh, dari regresi itu. Ya. Kemudian ini kalau variabel salah satu variabel independennya, dan di sini adalah residu akar dari residu ya. Datanya sama, cuman variabel sebagai variabel sumbu datarnya, absisnya ini tidak sama. Ya, semua datanya residu. Ini lebih sedikit lagi nih kategorinya. Ini kategorinya banyak ya, tapi ini kategorinya lebih sedikit. Ya, oke. Ini gambar lain dari data eh, apa namanya empty cars tadi ya, dari data empty cars ini ya. Kalau kita lihat, tapi jangan salah bahwa ini skalanya beda. Ini skalanya dari 10 ke 30 ya. Ini 20. Jadi kalau skalanya sama, bisa jadi ini gambarnya lurus, ya, gambarnya lurus. Ini terlihat melengkung-melengkung begini karena skalanya berbeda. Di datar ini skalanya seperti ini jaraknya ya. Eh, ini 5 aja ke sini. Ini nggak sampai satu. Ini berapa? Ini nggak sampai satu. Satu ya. 0,4, 0,8 nih. Ini 0,81 itu lebih dikit ya. Ini kalau disamakan skalanya bisa jadi lurus. Ya. Jadi sekali lagi kalau visual bisa jadi kita tertipu. Ya, ini cara mengatasi hetero. Ya, banyak. Tapi kira-kira mirip-mirip seperti seperti yang sesudah-sudah cara mengatasinya karena eh, pelanggaran salah satu asumsi itu bisa menyebabkan pelanggaran asumsi yang lain. Ya, oke, oke, independen. Nah, independen itu nggak ada, tidak ada apa namanya R-nya bahwa independen itu saling bebas, independensi. Nah, bahwa setelah memperhitungkan prediktor dalam model, tadi variabel-variabel X-nya itu tidak ada hubungan yang tersisa antar observasi, antar variabel yang diamati dalam hal ini melalui errornya tidak berkorelasi. Ya. Oke, ini hati-hati menghilangkan satu variabel bebas, ini dapat membuat estimasi parameter itu berubah, ya, berubah, dan kesalahannya juga perlu dihitung ulang, atau menambah variabel baru itu juga harus dihitung ulang. Nah, cara mendiagnosis pelanggaran ini periksa hubungan antar residu, antar errornya itu eh, memiliki korelasi nol apa tidak, ya. Bisa jadi kita harus perhatikan variabel yang tidak termasuk dalam model. Nah, makanya untuk regresi linear berganda itu kita harus hati-hati. Sebetulnya apa saja yang memengaruhi variabel dependen, ya, secara teori keilmuan masing-masing, itu ya, secara teori keilmuan masing-masing. Misalnya tadi MPK, mile per galon itu apa ya dipengaruhi oleh HP, drat, dan sebagainya, beberapa variabel yang ada di sana, atau mungkin ada variabel lain yang memengaruhi. Nah, kalau kalau misalnya ada variabel yang lain, dari mana tahunya? Ya dari publikasi orang melalui jurnal dan sebagainya ya. Nah, itu harus harus makanya ada tinjauan pustaka itu untuk meyakinkan kita dalam menentukan variabel-variabel bebas apa saja yang perlu dimasukkan di dalam model. Ya, terlalu sedikit juga belum tentu bisa menggambarkan bahwa apa yang kita prediksi itu hanya tergantung oleh variabel-variabel yang kita pakai. Tapi terlalu banyak juga eh, kurang bagus. Bisa jadi karena ada variabel-variabel yang sebetulnya tidak mengaruhi ikut apa namanya terpakai dalam pembuatan model ya. Nah, jadi berbagai pertanyaan diperlukan. Uji independensi secara statistik dan visual biasanya tidak cukup. Sebagai gantinya, ajukan serangkaian pertanyaan tentang kumpulan data. Bagaimana sampel dipilih?
Nah, bagaimana memilih sampelnya? Apakah kita milihnya secara acak? Apakah kita, jadi ini teori sampling ini. Apakah eh, istilahnya purposif kita mengambil sampel itu sesuai dengan tujuan kita? Apakah sampelnya mewakili populasi? Bagaimana data dikumpulkan? Ya, apakah individu? Adakah individu di sini bisa aja rumah tangga, bisa aja negara, bisa jadi kabupaten, bisa jadi provinsi gitu ya, yang terulang dalam kumpulan data. Ini artinya cukup sekali misalnya gitu ya terambil. Mungkinkah ada observasi yang berhubungan secara temporal? Temporal itu menurut waktu. Misalnya kita punya data pendapatan asli daerah, eh, misalnya kota Bengkulu itu misalnya. Ada berapa tahun? Nah, kalau kita mengamatinya beberapa tahun, itu artinya kita berkaitan dengan variabel yang pengamatan yang sifatnya temporal. Temporal itu mengikuti waktu. Atau secara spasial. Nah, mengikuti daerah, area, ya. Space, ya. Space itu daerah. Misalnya berdasarkan kabupaten kota. Itu temporal artinya. Sudah kabupaten kota mm, juga ikut waktu. Pengamatannya beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir gitu misalnya. Itu berarti kalau mengikuti dua-duanya itu spasio-temporal, ya, spasio-temporal. Nah, mungkin ada beberapa pengamatan yang dihubungkan dengan cara lain, ya. Cara lain itu selain spasial, temporal gitu ya. Cara apa lagi nggak tahu, ya. Oke. Nah, jadi perlu kita lihat hubungan antar variabel itu apakah saling bebas apa enggak, ya. Independensi, ya. Jadi yang harus dilakukan sama seperti tadi, periksa asumsi regresi lainnya. Apakah terjadi pelanggaran di asumsi lain, ya. Ubah model, asumsi independensi, ya, bahwa residunya independen setelah dikondisikan X, jadi pastikan itu X lengkap. X lengkap artinya X terukur tanpa kesalahan gitu katakanlah ya. X tidak memiliki distribusi. Oke. Nah, oke. Sekarang tadi yang agak dirancukan linearitas dengan multikolinearitas. Nah, multikol. Multi itu banyak. Multi itu banyak. Ko ada kata-kata ko, kolinearitas ada ada banyak ko ya. Kovarian. Nah, co co-pilot. Co itu temannya, ya, co itu temannya. Jadi multikolinearitas ini berkaitan dengan beberapa variabel sekaligus, ya, beberapa variabel sekaligus. Jadi setiap prediktor memberikan kontribusi yang khas dalam menjelaskan hasil. Setiap prediktor. Padahal prediktornya bisa jadi lebih dari satu. Sejumlah besar informasi yang terkandung dalam satu prediktor tidak terkandung dalam prediktor lainnya. Ini harapannya. Harapannya antar variabel independen itu, antar variabel prediktor itu, ya, informasinya tidak tergantung satu variabel prediktor itu informasinya tidak terkandung dalam prediktor lainnya biar tidak redundant. Redundant itu apa ya? Ya pokoknya dalam bahasa Indonesia kadang-kadang susah ya. Jadi sebaiknya antar variabel prediktor itu saling bebas, ya, saling bebas artinya korelasinya tidak signifikan. Gitu aja. Mengapa penting? Nah, ini karena kalau terjadi multi-call itu bisa menghasilkan error, kesalahan yang mengakibatkan prediksi itu kurang akurat, ya. Nah, cara mendeteksinya atau cara mendiagnosisnya itu melalui apa yang disebut dengan VIF. Nah, saya tidak mengatakan dalam multikolinialitas itu pengujian. Kalau pengujian itu punya distribusi statistiknya. Karena VIF itu bukan, makanya biasanya hanya hanya menggunakan oke VIF tertentu lebih dari 10 itu terjadi multikol, maka saya tidak gunakan istilah pengujian multikolonialitas, tapi pendeteksian multikolonialitas atau pendiagnosisan pelanggaran multikolonialitas. Ya, nah, apakah di atas 5?
atau 10 misalnya. Jadi itu harus, kalau biasanya umumnya 10. Umumnya di atas 10 baru terjadi pelanggaran multikolonialitas. Ya. Nah, cara mengatasinya kalau terjadi multikol, gabungkan variabel bermasalah ke dalam skor gabungan. Jadi misalnya eh, yang bikin masalah itu misalnya variabel yang ketiganya itu ya, atau hilangkan saja variabel tiga itu. Ya. Hilangkan. Artinya tidak dipakai dalam eh, variabel sebagai variabel prediktor gitu ya, untuk memprediksi variabel dependennya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan variance inflation factor ini sebetulnya tidak lain adalah ini ya, eh, seberapa banyak varian suatu prediktor itu dijelaskan oleh varian prediktor oleh prediktor lainnya. Jadi kalau pada saat menentukan VIF ini tidak ada kaitannya dengan variabel dependent, ya, tidak ada kaitannya dengan variabel dependent. Ya, nanti saya tunjukkan. Ya, oke. Jadi VIF ini rumusnya satu dibagi satu dikurang R kuadrat, di mana R kuadrat ini adalah eh, koefisien determinasi. Koefisien determinasi ya, yaitu besarnya jumlah kuadrat model dibagi jumlah kuadrat total. Semakin besar R kuadrat, jadi R kuadrat itu nilainya dari 0 sampai 1. Semakin besar R kuadrat, maka errornya semakin kecil. Nah, errornya semakin kecil. Kalau ini semakin mendekati 1, berarti yang di bawah ini menjadi semakin mendekati 0. Nah, karena PIF itu eh, menghubungkan antara salah satu variabel independen terhadap variabel independen lainnya, maka VIF yang besar itu kurang bagus. Ya. Oke. Nah, usaha memperbaiki multikolinialitas ini diantaranya sama hampir mirip seperti tadi. Ya. Gabungan prediktor, mengukur, kemudian eh, hilangkan prediktor, sebagainya. Ya. Nah, oke. Yang paling gampang ada dua, yaitu hilangkan variabel yang menjadi penyebab itu, atau cara lain misalnya, cara lain itu dengan menggunakan teknik-teknik statistik seperti analisis komponen utama, jadi merubah variabel-variabel itu menjadi variabel-variabel baru semua. Yang sedemikian rupa sehingga korelasi antar variabel baru itu nol. Ya, artinya korelasinya nol ya, berarti antar variabel independen yang baru itu saling bebas. Oke. Nah, ini deteksi multikolinialitas. Ya, deteksi multikolinialitas. Di sini kalau kita running ya, ini jalankan, ya, datanya sama, modelnya sama, ya, library-nya sama. Ini hanya bilang begini aja, VIF model gitu. Kalau R, ya. Tidak perlu pengetahuan yang macam-macam ya, cuman cukup dipanggil VIF, varian inflation factor. Model-modelnya itu adalah hasil analisis regresi linear berganda dengan fungsi LM ini, ya, LM linear model, ya. Oke, kalau ini kita running akan munculkan. Nah, ini artinya begini. VIF untuk variabel disk ini 9,11. HP 5,2, DRAT, dan sebagainya ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan angka 10, nggak ada yang di atas 10. Nggak ada yang di atas 10. Artinya semua variabel independen yang dipakai untuk memprediksi MPG ini tidak melanggar asumsi multikolinialitas. Ya, tidak melanggar. Karena semua nilainya di bawah 10. Oke. Nah, sebetulnya bagaimana kita dapatkan angka 9,11 ini? Ya, oke. Ini saya beri nama model 1. Model 1 itu menggantikan MPG ini sebagai variabel dependen itu dengan salah satu variabel independen ini. Misalnya kita mau menghitung 9,11 itu sebetulnya ya ini hanya untuk pelajaran. Jadi kalau kalau mau analisis ya cukup VIF ini saja. Tapi dari mana angka 9,11 ini? Coba kalau kita lihat ini. MPG ini diganti dis, sehingga di sebelah kanannya itu adalah variabel kelima variabel ini kecuali DISP ya. Jadi HP Drat BT QSEC ya. Oke, model 1 ini kita running dan kemudian kita
klik summary-nya, summary ya. Oke, klik summary-nya, menghasilkan R kuadrat 0,8902. Kalau ini kita di bawah, ini harus pakai jendela konsul ini ya. Kita hitung 1 dikurang. Ini yang di bawah ini fungsinya seperti kalkulator. 1 dibagi gitu ya. Dibaginya berapa? 1 dikurang 0,8902. Nah, ini kan R kuadrat nih, 1 dibagi 1 min R kuadrat. Kalau ini kita di sini, taruh di sini kursornya, habis itu enter. Menghasilkan 9,11 ya. Ini berbeda-beda dikit itu karena saya potong aja di sini. Kalau enggak, ini mestinya sama dengan 9,11 yang ada di sini ya. Ya, 9,11 ya. Nah, dengan cara yang sama nanti kita bisa lihat bahwa kalau HP ini kita gantikan sebagai variabel dependennya, sementara variabel independennya adalah yang lain, maka kita akan dapatkan nanti dengan cara yang sama 1 dibagi sekian itu karena untuk mendapatkan nilai VIF-nya HP yang nilainya 5,20. Oke, saraning biar biar sekali lagi ya. Ini model 2-nya saraning summary-nya itu ya. Kita dapatkan 0,8078. Ini HP ya, HP sebagai variabel dependen ya. Kalau kita hitung 1 dibagi dalam kurung 1 dikurang 0,8078 kurung tutup, enter ya. Kita dapatkan 5,20. Ya, ini sama dengan yang ini. Apa namanya? VIP-nya ya, VIF-nya HP 5,20. Nah, begitulah caranya untuk menghitung VIF. Nah, jadi kalau satu persatu caranya seperti itu. Oke? Entah ada pengaruh pencilan. Pencilan atau layar ya. Oke, jadi model statistik ini akan lebih akurat kalau tidak ada tentunya outlier. Outlier itu adalah data yang kalau diplotkan itu tidak mengumpul dengan yang lainnya ya. Outlier itu observasi yang nilainya sangat berbeda dengan observasi lainnya. Terkadang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai prediksi dan atau estimasi parameter model. Cara mendiagnosanya dengan nilai yang namanya David's, David's atau mungkin juga DF beta. Beta fits karena kita berkaitan menggunakan informasi hasil eh, penaksiran ya, hasil estimasi fits ya. Kalau yang di betas itu kalau kita mendiagnosanya untuk setiap parameter yang diestimasi betanya ya. Oke. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan nilai ekstrim. Ya. Nilai ekstrim dapat diidentifikasi sebagai titik dengan residu yang tinggi kalau errornya besar. Ya. Karena residu berada pada skala nilai prediksi, ini perlu dibagukan residu tersebut dan membaginya dengan deviasi standarnya. Residu atau error yang dipelajari secara eksternal menggunakan varian sisa yang terpisah untuk setiap kasus dengan mengecualikan kasus tersebut dari perhitungan varian. Oke. Nah, distribusi residu yang dipelajari mengikuti sebaran namanya T, sebaran statistik yang namanya T yang sudah dikenal. Sehingga kita dapat mempertimbangkan nilai yang berada di luar rentang min 2 sampai 2. Kalau nilainya berada dalam min 2 sampai 2 itu bukan outlier. Outlier itu kalau di luar. Misalnya lebih kecil dari min 2 dan lebih besar dari 2 nilainya. Ya, oke. Okay? Nah, fungsi yang dipakai dalam R ini adalah R student ya, R student. Nah, leverage ini pengertian mengenai leverage, yaitu ukuran jarak antara nilai individual suatu prediktor dan nilai prediktor lainnya. Dengan kata lain, suatu titik dengan leverage yang tinggi mempunyai nilai X yang jauh dari nilai X lainnya.
dan nilai X yang jauh dari nilai X lainnya. Poin dengan leverage tinggi berpotensi memengaruhi estimasi model. Nilai leverage itu di antara 0 dan 1. Ya. Terdapat beberapa batasan untuk menentukan nilai yang dianggap besar. Sebagai contoh, kita dapat menganggap sebuah observasi memiliki leverage yang besar jika leverage-nya lebih besar dari 2K per N. K adalah banyaknya prediktor, termasuk intercept. Jadi kalau banyaknya variabel independennya 5, berarti 6. Nah, K-nya itu 6. N banyaknya sampel. Ya. N banyaknya sampel, jadi 2K per N. Kalau nilai leverage-nya lebih besar dari itu, maka dia berpotensi sebagai outlier. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pengaruh nih, leverage dan residu adalah metrik outlier yang cukup abstrak dan kita sering lebih tertarik pada dampak substantif dan observasi atau pengaruh dalam model kita. Pengaruh di sini atau influence ya, influence ini terjemahan dari influence adalah ukuran seberapa besar pengaruh observasi terhadap estimasi model kita. Kalau orang yang memengaruhi influencer gitu ya. Influence ini influencer kalau orangnya. Jika kalau alatnya ya influencer juga. Jika observasi dengan pengaruh besar dihilangkan dari kumpulan data, kita memperkirakan akan terjadi perubahan besar dalam persamaan prediktif. Tapi bisa juga tidak, tergantung tergantung posisi outliernya di mana. Ya. Dua ukuran dibahas di bawah ini, dan keduanya membandingkan model dengan dan tanpa observasi tertentu. DF-Fitch ya, merupakan ukuran perubahan nilai prediksi. Sedangkan DF beta merupakan ukuran perubahan setiap estimasi parameter model. Nah, ini DF-Fitch. Jadi ukuran standar mengenai seberapa besar perubahan prediksi observasi tertentu jika dihapus dari model. DF-Fitch, setiap observasi distandarisasi dengan standar deviasi kecocokan pada titik tersebut. Ini dapat dirumuskan sebagai produk atau hasil karya dari sisa observasi yang dipelajari dan leverage-nya. Jadi sisanya itu dan leverage-nya dikaitkan. Nah, jadi formula Davids-nya itu seperti ini. Davids yang ke I itu sama dengan TI kali akar HI dibagi 1 min HI. Ya. Nah, kriteria kriteria dia outlier apa tidak kalau harga mutlak Davids-nya itu lebih dari 2 kali akar K per N. Lebih dari 2 kali akar K per N. Baru dikatakan pengamatan ke I itu outlier. Ya. Nih, kalau pengaruh nilai estimasi. Ya, ini diabetes, ini perbedaan standar antara koefisien regresi dalam model dengan observasi tertentu dan model tanpa observasi tersebut. Diabetes distandarisasi berdasarkan kesalahan standar koefisien. Maka misalnya ini suatu model gitu ya, misalnya bukan seorang model, suatu model, ya, suatu model punya sebanyak n kali k di betas, n kali k di betas, ya. Oke. Nah, kriterianya mirip seperti tadi, ya. Batasan untuk apa yang dianggap sebagai nilai derivatas yang besar adalah, jadi kalau ukurannya ini ya, ukurannya derivatas yang ke I itu lebih besar dari 2 per akar N. Itu kalau dikatakan dia outlier. Ya. Ini cara mengatasinya sejauh ini kira-kira yang sampah, ya kita lihat posisinya di mana, apakah kalau outlier itu dibuang, terjadi penurunan koefisien determinasi apa tidak misalnya. Ya, ya, oke. Kita hapus dulu eh, 2 jendela ini. Ya, ini deteksi outlier. Nah, sama modelnya ya. Pertama ini dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim, ya. Jadi kalau di sini tidak memunculkan sesuatu, berarti nggak ada outlier. Ya, atau belum. Ini tadi leverage sudah, ini influence sudah. Nah, kalau sekarang dengan gambar ini, dengan gambar ya,
save the beta values. Ini pakai gambar. Nanti kalau datanya lain yang diganti ya data empty cars itu ya. Kemudian di dalamnya eh, disesuaikan. Model artinya kalau ada kata model di sini itu adalah yang tertulis di sini. Kalau di sini bukan model namanya modal ya, berarti yang model sana itu diganti dengan modal ya, diganti dengan apa nama database yang digunakan untuk menyimpan pengolahan. Ya. Oke, next running belum keluar ya. Nah, ini. Nah, ini terlihat kalau nanti terjadi seperti ini pengamatan ya, ini nomor pengamatan, ini nilai dips-nya, nilai diff fits-nya. Yang di luar garis merah, ini outlier. Ini ada outlier nih. Ini outlier, merah ini outlier, ini outlier. Jadi outlier berapa? Outliernya yang mana? Misalnya pengamatan ke 9, pengamatan ke berapa nih? 20, pengamatan ke berapa? 17, 18. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah pengamatan ke, ya. Dan ini adalah, kalau dalam gambar ini yang merah itu outlier. Oke. Ini, nah ini untuk DF betas, DF betas ya. Ini untuk interceptnya yang membuat outlier itu adalah yang membuat outlier itu adalah pengamatan ke berapa yang disk ini ya. Ini variabel x-nya yang buat outlier, variabel x sorry ini x1, x2 atau disk ini drag, ini HP, ini qsec, ini WT per variabel independen. Ya, per variabel independen. Oke? Nah, alright. Nah, gitu ya. Itu sendiri korelasi hubungan antar dua variabel ya. Umumnya yang memiliki autokorelasi itu adalah data yang sifatnya pengamatannya menurut waktu, data-data time series ya. Data time series itu eh, perlu diuji apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Nah, saya akan secara singkat saja tidak membahas masalah itu, tapi bagaimana mengujinya, ya, bagaimana mengujinya. Yang pertama, sorry, saya lewati ini. Yang pertama dengan plot ACF. Nah, ini plot ACF, auto correlation function. Auto correlation function itu ACF ya. Nah, ini kalau di R cukup dipanggil library stats, modelnya apa? Ini modelnya. Ini datanya lain ya, datanya namanya EU stock market. Jadi pasar pasar modal EU, European, ya, European stock market. Eh, ini data sudah ada umumnya dalam dalam aplikasi R sudah ada data ini. Jadi kalau kita panggil begini itu sudah sudah muncul datanya. Dan ini FTSI sebagai fungsi dari DEX. Ya. Ini variabel dependennya ini variabel independen. Contohnya hanya regresi linear sederhana ini ya. Nah, itu dan grafiknya, grafik ACF-nya seperti ini. Kalau grafiknya seperti ini, ya ini kan ini leg 0-nya 1 di sini. Kalau leg 1, leg 2, leg 3, dan bentuknya seperti ini terjadi korelasi, autokorelasi yang tinggi. Ya, autokorelasi yang tinggi. Ya. Nah, sedangkan data yang empty cars tadi, kalau kita lihat eh, model residualnya, ya, MPG hanya fungsi dari drat saja, hanya drat saja ya ini ya, maka grafiknya seperti ini. Maka tidak ada, kalau grafiknya seperti ini, ya, ini tidak ada autokorelasi dari atas ke bawah, ya kan? Ini hampir semuanya di bawah di dalam biru ini. Kalau ini di atas biru semua, di atas biru semua, ya. Oke. Nah, itu secara visual, ini secara visual ya. Kalau secara statistik uji ada namanya uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson itu statistiknya dari sebelah kanan atas itu, ya. Nah, nilainya berada di antara 0 dan 4. Ya. Kalau di antara 0 dan 2, 2 tidak ikut, ini sampai dengan 2, itu artinya terjadi autokorelasi yang positif. Ya.
Kalau sama dengan 2, ini tidak ada autokorelasi, sama dengan 2 ya. Nah, kalau lebih dari 2 sampai 4, itu autokorelasinya negatif. Autokorelasinya negatif. Ya. Oke. Nah, bagaimana untuk menentukan signifikansi misalnya? Oke. Sebagai aturan praktis kita berasumsi bahwa residu tidak berkorelasi ketika statistik uji Debrin Watson itu nilainya di antara 1,5 dan 2,5. Jadi kalau nilainya 1,5 sampai 2,5 itu tidak terjadi autokorelasi. Ya, ini sebagai apa namanya patokan. Ya. Jika statistiknya di bawah 1 atau di atas 3, pasti terjadi autokorelasi antar residu. Mau positif, mau negatif, tergantung data di sini tadi ya. Kalau antara 2 sampai 4, berarti kalau di atas 3 itu negatif. Kalau di bawah 1, positif. Ya, oke. Nah, dalam R, dalam aplikasi R, kita bisa menggunakan DW test, Dorian test. Nah, caranya seperti ini. Ya, ini di atas Dublin Button Test. Jadi library M test, modelnya apa, LM test, titik-titik, ya, titik dua, DW test model. Maka keluarlah seperti ini. Dublin Button Test. Ini mengatakan nilai peluangnya lebih kecil dari sekian. Nah, berarti kan ini mendekati nol. Terjadi atau korelasi positif ya. Terjadi atau korelasi positif. Ya. Ini yang hubungan antara terhadap MPG ini. Ini juga ya. Perintahnya seperti ini. Yang biru itu perintahnya, yang hitam ini hasilnya. Ya. Ini ini tidak terjadi. Ya. 0,55 nilai peluangnya. Ya. Nilai peluangnya sekian, berarti tidak terjadi autokorelasi karena di atas 5%. Oke. Selain Dublin Watson ada Bruce Godfrey ya. Caranya sama. Caranya sama ya. Hanya yang dipanggil di sini bukan DW tapi BG. BG test. Nah, perbedaannya adalah kalau BG itu kita bisa melakukan uji, kalau Dublin Watson itu hanya leg pertama saja, leg satu ya, leg pertama. Kalau Bruce Godfrey itu bisa sampai dengan leg tertentu. Ini kalau 3 di sini, order 3 itu berarti yang diuji leg 1, leg 2, leg 3. Jadi lebih general Bruce Godfrey daripada Dublin Watson. Oke? Ini untuk data yang pertama, data AU stock market, ini data yang MT Cars. Oke? Nah, itu tampilan hari ini.